tadi pembacaan suratul Waqiah, mudah-mudahan dan sholat idul qulub dan dilanjutkan dengan doa idul istighfar. Mudah-mudahan semuanya tadi diterima oleh Allah dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk hajat-hajat kita semuanya, khususnya hajat-hajat dari madrasah Hidayah. Untuk acara selanjutnya yaitu ngaji bareng ala pondok pesantren yang hari ini akan mengkaji kitab fikih tentang puasa yang akan disampaikan oleh Ustaz Usman SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, berkiai, asatidz-asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala MI Nurul Huda Satu Malang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap asatidz-asatidz, staf dan karyawan yang kami hormati, hadirin, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah, dapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita dengan baik. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariman iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita teruskan, mari kita baca Fatihah khusus untuk pengarang kitab Taqriratus Sadiqat ini dan guru-guru saya. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan dan ilmu yang kita pelajari dari ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kali ini bahasan yang ketiga tentang puasa. Kalau tidak kita mempersiapkan puasa itu yang pokok-pokok itu kita sudah tahu, sehingga nanti ketika di Ramadan masuk pada puasa kita lebih baik lagi. Kemarin kita tentang puasa-puasa, macam-macam puasa, ada wajib, ada yang sunnah. Yang wajib masih ingat ada berapa kemarin? Ya, ada 2, ya, tambah 4 menjadi. Yang ngaji ini orang tua yang ini. Kalau habis tua, kalau serius kita bahas. Hari ngaji lari. Jadi bisa tamin melepaskan. Hah? Dan kita nggak termasuk itu ya. Amin Allahumma. Kalau ada manfaat ilmu itu bahaya juga. Jadi ya rugi, nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang bahas syurutus sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Jadi puasa kita itu sah itu ketika memenuhi syarat. Kalau kamu memenuhi ini berarti nggak sah, nggak ada gunanya kita puasa. Pertama al-Islam, tentu Islam.
itu udah pasti. Tapi artinya kalau menurut kita yang Islam saja yang sah, yang nggak Islam yang enggak. Kenapa kok ada syarat seperti ini? Karena agama lain juga puasa. Orang Hindu itu juga puasa, ada puasanya juga. Apa puasanya Hindu? Nyepi itu kan puasa juga. Terus orang Nasrani juga ada puasa, ya puasa. Ada Jumat Agung itu ada Paskah misalnya. Jadi sebelumnya diawali berpuasa. Artinya agama-agama yang lain itu berpuasa. Bahkan agama yang lain puasanya lebih berat daripada kita dulu awalnya. Karena umat-umat terdahulu itu puasanya tidak hanya 12 jam seperti kita, tapi 24 jam puasanya. 24 jam. Jadi hanya makan ketika berbuka, setelah itu puasa lagi sampai berbuka lagi. Dan keseluruhan, artinya tidak hanya 24 jam, tidak hanya makan dan minum saja semua. Jadi berhubungan badan pun juga berpuasa seperti itu. Bahkan ketika awal Ramadan saja disyariatkan, itu puasa itu yang 12 jam mulai tulul fajri sebelum subuh sampai maghrib itu yang makan, minum dan berhubungan badan. Nah, malam hari itu boleh makan tapi nggak boleh berhubungan badan. Jadi praktis puasa itu nggak boleh kumpul bojo. Berat itu. Awalnya seperti itu. Nah, jadi kemudian mantenan jadi ya mari nikahan nantinya setahun nanti sebulan. Jadi seperti itu. Sebelum turun ayat uhilla lakum lailatas syiyam, uhilla lakum lailatas syiyamur rafasu ila nisaikum. Sebelum turun ayat itu, jadi awal-awal juga kita Nabi Muhammad juga gak berani nerangkan. Ya sudah, pokoknya puasa ya puasa. Jadi hanya boleh makan, setelah itu sudah gak boleh yang lain. Nah, di saat awal puasa seperti itu, maka karena tidak ada keterangan semua nggak berani. Cuman pada saat beberapa hari itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad, apa? Itu umat sampai itu banyak yang melanggar puasanya, tapi nggak berani protes. Oh iya. Artinya batal. Ya enggak, itu kalau malam mereka itu berhubungan, betul belum boleh. Itu. Terus ini ayatnya juga datang. Akhirnya Nabi Muhammad itu ketika datang ayat ini gak langsung nyampaikan, hanya mancing ke sahabat. Sahabat, ada yang puasanya batal. Oh enggak Rasul, saya puasanya mulai pagi sampai. Betul. Kalau malam puasa Rasul. Itu gak makan. Oh kalau makan kan boleh, yang lainnya. Gak ada yang berani ngomong. Rasulullah hanya tersenyum. Wah ada yang berani, karena takut nanti dimarahi oleh Rasul. Akhirnya ada satu di pojokan ngajung, sampai ala ya, sini. Apunten Rasul, kulo boten kiat. Akhir kulo melanggar. Rasulullah ternyata gak marah, tapi senyum. Karena Rasulullah senyum berarti Rasulullah ternyata tidak marah. Wah kira kabeh dong ngagum, gue pulang gue Rasul, gue sama masjid nanti ngagum kabeh. Akhirnya Rasulullah tertawa, terus Rasulullah terus menurunkan, iya ternyata yang sudah dibolehkan oleh Allah dengan turunnya ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Berarti boleh Rasulullah yang guyu, orang langsung majlis itu bubar tanpa ada salam dhisik, langsung melayu kabeh mulai nang omahe. Ngabarin nang Rasulullah. Itu artinya awalnya seperti itu. Berat ya. Nah, karena apa? Karena puasa terdahulu. Makanya di dalam umat-umat terdahulu, di dalam ayatnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa atas kamu
sebagaimana umat terdahulu. Ini ayat ini mengandung satu pengertian bahwa begini, jangan dirasa puasa itu hanya kamu semua, gitu. Jangan merasa berat karena yang lain juga puasa, kata Rasulullah. Nah itu pendidikan sebenarnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kita dalam hidup itu merasa berat, itu maka kita hendaklah keliling. Merasa berat dengan sesuatu itu jangan tetap di tempat. Kita bersilaturahim, kita curhat kepada orang yang dipercaya, itu agar lebih lebih terbuka hati kita. Karena kadang kalau ada beban, terus kita pendam sendiri, itu kan seakan-akan kita berat. Sekarang kita yang merasa paling mengalami beban itu hanya kita, belum orang lain seakan tidak. Ketika kita sampaikan ke orang lain, bisa jadi orang lain lebih berat dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya kita itu merasa sulit dalam masalah ekonomi, seringlah bersilaturahim dengan orang yang miskin. Kenapa? Kita akan merasa ternyata mereka lebih berat daripada kita, sehingga akan terbuka hati. Ternyata kita masih betul bersyukur. Saya tidak makan 3 hari, dan dia ternyata 1 bulan, 1 minggu makan tak mesti. Saya bayaran seperti ini, ternyata ada yang lebih tidak pasti. Jadi ada rasa syukur terus. Ketika kita merasa sering diuji oleh Allah tentang sakit, maka seringlah kata Imam Ghazali itu kita pergi ke rumah sakit. Kenapa? Agar kita tidak merasa kalau hanya kita sendiri. Dia omong hanya kita yang sakit. Tapi ketika di rumah sakit, wah, kalian delok ae sing ngatang-ngatang, sing mekap-mekap, sing itu agar apa? Rasa syukur kita tetap dalam kondisi apapun. Nah, ketika itu kita bisa lakukan, maka derajat kita akan tinggi. Itu yang disebut dengan farihah itu. Jadi dalam kondisi apapun kita masih bahagia, masih bersyukur kepada Allah, maka derajat kita diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu. Ya kalau kita pendam sendiri masalah itu ya berat. Maka kita disuruh untuk, tapi ingat jangan sampai kita salah dalam mengkonsultasikan permasalahan kita. Maka carilah orang yang alim, orang yang bisa dipercaya. Oke, makanya ya dalam syarat-syarat beribadah itu mesti ada Islam. Kadang-kadang kita kan berpikir loh kok Islam, tapi yang mesti ada kayak Islam bilang kan gitu, tidak. Karena yang lain juga kena kewajiban yang sama, umat-umat yang terdahulu itu juga kena kewajiban yang sama. Yang kedua, al-aqlu, sehat, punya akal maksudnya. Artinya kalau sehatannya nggak sehat ya nggak usah poso. Yang mau poso ya nggak apa-apa, jadi. Gak makan cak, orang poso aku. Kemarin kan jam 10 murah nang ngomong sama cak, boleh rokokan. Jalannya poso, ala poso lah mau cak saya ini. Ya, itu jadi nek dikonang iki itu jenenge halil. Halil, mulai dari ini kan ngerti. Ana celukan nek dikonang iki. Wong sing ngono iku jenenge halil. Ya boleh, ana mesti masih jenenge sapa ya gak ngerti weh. Jenenge dulu pemet apa siapa ya gak ngerti wae delok halil. Delek halil ngono iku. Ciri-cirinya ada ditakoki, ditakoki kula mesti jawabane kita. Nang pasar nang dilil, oh orang kono padahal pasar kono. Itu jenenge halil. Nomor 3, an-naqa minal haidhi wan nifas. Nomor 3, syarat sahnya puasa suci dari haid dan nifas. Itu pasti ya. Jadi kalau orang perempuan haid tidak usah puasa. Tetapi disunnahkan tetap tidak makan dan minum. Sunnah. Seperti orang berpuasa. Itu dapat pahala Pak? Dapat. Kalau diniati untuk menghormati orang yang berpuasa. Nah, diniati diet Pak, ya dapat dietnya. Dapat tetap dapat. Dipikir nggak dapat apa? Ya itu. Atau kalau terpaksa makan dia jangan ngedeng apa ngedeng gitu. Jangan apa? Ngedeng. Omongane ono tonggone sing biasa nek ketok wong mangan meluyan ngono iku wah mangan iki mati. Wah, akhire tonggone lho sampean kok melu mangan halangan ta? Ora. Aku iki darurat iki jan. Kalau ketok wong mangan mesti duwe. Ya, sunnah. Jadi dianjurkan memang.
Jadi walaupun berpuasa, walaupun haid dan nifas, dianjurkan makannya itu apa namanya tidak makan seharian. Nah ini, nanti di sini. Walakin yusannu lahal imsak. Jadi walakin, jadi tidak berpuasa tapi disunnahkan imsak, menahan diri dari makan dan minum, tetap dianjurkan. Nah, sekali lagi jika diniati ya dapat pahala, ya kan tergantung niatnya tadi. Diniati dapat pahala. Apalagi niat untuk menghormati orang yang berpuasa, luar biasa. Karena nggak boleh main-main kalau sudah puasa di bulan Ramadan itu. Ya. Kita menghormati saja itu pahalanya besar. Di dalam kitab Duratun Nasihin sering diceritakan itu. Ada namanya Muhammad. Ya. Muhammad ini kalau di luar bulan Ramadan dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau sudah di Ramadan ibadahnya jarang. Tapi kalau sudah di Ramadan maka seluruh kegiatan yang lain total dia berhenti dan dia berpuasa, bertobat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan balik mana? Oleh Ramadan seperti itu. Ternyata biidznillah di akhir Ramadan dia meninggal. Apa yang terjadi? Seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan surga karena menghormati bulan Ramadan. Terus ada orang Majusi. Majusi itu kan penyembah api ya. Nah, orang Majusi ini menyembah api, tetapi ternyata dia dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Malaikat heran, Allah nggak salah. Kenapa kok nggak salah? Kok salah? Ini kan orang Majusi, kenapa kok begitu dihormati dan dia diberikan kedudukan yang mulia di sisi panjenengan? Loh iya, kenapa? Karena dia setiap bulan Ramadan dia selalu menghormati tetangganya yang berpuasa. Bahkan satu saat ketika anaknya yang kecil itu makan di luar, langsung dia panggil. Ketika anaknya masih itu lagi, anaknya dipukul. Karena apa? Karena dianggap merusak kegiatannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena menghormati saja daripada dia tidak berpuasa, sampai menjaga anaknya agar tidak makan di luar, karena itu mengganggu orang yang berpuasa, maka dia semua dosanya diampuni dan ternyata dia dimuliakan oleh Allah. Kok bisa Pak? Ya bisa. Kenapa? Karena Allah punya sifat jais. Allah itu kan punya hak. Siapa yang lebih berani menyalahkan Allah? Tidak bisa. Makanya bahasan-bahasan yang kemarin dari Satamin juga, jangan kita tidak boleh hanya memandang orang dari sisi luar. Bisa jadi orang itu jelek menurut kita, tapi ada amal yang menurut Allah baik. Seperti umatnya Nabi Musa itu yang ada wayih yang dibuang oleh masyarakatnya, gak mau dikuburkan. Ternyata dia menjawab, ternyata itu walinya Gusti Allah. Nah, itu bisa jadi. Kenapa? Allah punya sifat jais yang menurut Allah bisa jadi. Dia menurut kita tidak Islam, harusnya masuk neraka, tapi menurut Allah ada kebaikan yang menurut Allah itu pantas untuk dimuliakan. Makanya dia dimasukkan surga. Itu hak Allah. Namanya sifat jais itu mungkin. Begini. Contoh lain sifat jais. Umumnya kalau hujan itu kan mendung, ya kan? Itu umum itu. Nah, ternyata mataharinya yo terang, tetapi hujan. Kok bisa? Ya bisa karena Allah punya sifat jais. Nah, lek saiki ana udan panas ngono jarene wong kene iku nggawa penyakit, mongko ati-ati. Ana sing jarene wewe gombel lagi adus. Nah, wong desa ngono, hati-hati temenan nek wong desa iku. Wewe gombel lagi mana? Orang kira adus. Kalau mana bisa banyu lah. Adus apa sih ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, al ilmu al ilmu yakunul waqti al ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Jadi tahu syarat sahnya, tahu waktu yang boleh melakukan puasa. Makanya itu wajib kan jenengan. Karena ada waktu yang tidak boleh, yang bahkan haram melakukan puasa. Jadi nggak boleh itu ada yang makruh, ada yang haram. Jadi harus tahu. Kalau yang haram itu berpuasa 4 hari, 5 hari dalam 1 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik.
10, 11, 12, 13 Dzulhijjah habis kurban itu. Terus ada waktu yang makruh berpuasa. Kapan itu? Kapan? Akhir bulan Sya'ban. Jadi akhir bulan Sya'ban itu dimakruhkan. Jadi kalau panjenengan biasa puasa seperti Salamin dan lain itu, maka ketika di akhir bulan Sya'ban itu dihindari saja. Khawatir itu sudah masuk. Tapi kalau yakin belum, tidak apa-apa. Karena apa? Karena bagi orang yang sudah terbiasa puasa setiap hari itu tidak apa-apa, makruhnya hilang. Tapi bagi kita, terus begini, bagaimana Pak kalau kita misalnya punya hutang, terus lali, punya hutang kemarin itu misalnya punya hutang 1, terus lupa, baru ingat besok itu kira-kira puasa besok, berarti kurang 1 hari terakhir di bulan Sya'ban, bagaimana? Tidak apa-apa, makruhnya hilang, karena wajib mengqadai. Terus begini, kalau ada orang yang punya hutang puasa, terus sampai bulan Ramadan berikutnya belum nyaur, maka bagaimana solusinya? Maka nanti ketika habis Ramadan itu wajib nyaur dan ditambahi fidyah. Paham ya? Jadi kalau bulan tahun kemarin misalnya haid misalnya, terus lupa kalau jumlahnya 8, ingatnya 6, baru yakin ketika di masuk Ramadan ternyata tanggalannya saya ono lho sing tak lingkari tipe lah aku yakin memang ya. Nah, berarti kan kurang 2. Maka yang 2 ini nanti ketika lepas dari Ramadan wajib diganti dan harus ditambahi dengan fidyah. Seharusnya kan tidak ada fidyah, cukup dimodal ini. Kalau ternyata puasa berikutnya masih belum disauri 2 itu, maka nanti setelah Ramadan itu tetap mengganti 2 dan fidyahnya tambah 1. Berarti 2 kali fidyah. Semakin bertambah tahun puasanya tetap, tapi fidyahnya bertambah sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan, berapa kali dia masuk Ramadan berikutnya. Jadi itu bahasanya nanti aja ya di belakang. Nah, sekarang surut wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Sekarang tadi syarat sah, sekarang wajib. Orang itu kena wajib puasa jika memenuhi syarat. Pertama al-Islam. Artinya kalau nggak Islam nggak wajib. Ya. Yang kedua taklif. Taklif itu artinya sudah balik, sudah dewasa. Taklif itu sudah terkena beban kewajiban. Kapan itu? Ketika sudah balik. Jadi kalau sudah balik maka sudah wajib berpuasa. Ya. Maka kalau anak-anak itu memang latihan, disuruh latihan. Makanya kadang disuruh kalau TK itu biasanya bawa bekal, tidak usah bawa bekal, nanti pulangnya baru makan jam 10. Misalnya yang jam 11. Nanti setelah itu zuhur, jam 2, asar, terus maghrib. Itu dilatih agar nanti ketika sudah kena kewajiban terbiasa puasa. Jadi kalau tidak berat, bisa ngerengi mangan. Ini biasa. Padahal kadang ketika nggak puasa ya lali mangan, kadung seneng kulinan. Tapi ketika disuruh puasa malah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Yang ketiga al-itaqah. Itaqah itu artinya kuat. Al-qudrah secara umum, secara mutlak kuat. Ya, bukan kuat dalam artian terserah pribadi, tidak. Menurut umumnya dia kuat, gitu. Tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan tidak ada halangan syar'i bahwa dia dianggap tidak kuat. Maka itu disebut dengan itaqah. Tapi kalau ada halangan secara syar'i bahwa dia tidak kuat, misalnya kena penyakit, dia menderita penyakit yang harus makan dalam waktu berapa jam sekali minum obat, berapa jam sekali harus nyamil, berapa jam sekali harus makan, itu maka tidak apa-apa, dianggap tidak kuat puasa. Terus bagaimana menggantinya Pak? Dilihat, kalau penyakitnya itu sudah penyakit tahunan dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan dia seperti itu, maka tidak perlu menunggu untuk mengganti, cukup membayar fidyah. Yang punya keluarga ya, yang
keluarga, orang tua, tahu mungkin saudara atau siapapun yang kena penyakit seperti itu, mudah-mudahan kita tidak ya, keluarga kita tidak, tapi barangkali ada, karena ini fakir, barangkali ada solusi seperti itu. Jadi dianggap tidak kuat di Ramadan, nggak di Ramadan sama, maka itu langsung bayar fidyah. Berapa fidyah itu? Kalau ukuran fakir 6 on beras, nggak sampai 1 kilo, tapi paling aman ya 1 kilo saja. 1 kilo itu berarti 1 bulan menyiapkan 30. Ini nggak berat gunanya. Lek gak mampu Pak, lek gak mampu ya yang mampu minta tolong anaknya. Gak punya anak, jaluk tolong goni, pedih kabeh. Gak usah, karena dulu ada cerita itu kan gitu, ada cerita. Apakah boleh minta tolong tetangga? Boleh tolong goni sugih, tidak apa-apa. Pulau niki boten sakit poso. Terus iki katan boten kiat. Nggih makin mawon nek mantun yatim. Lho, boten kiat kula niki ya pancen kaya ngeten niki Mas Ustaz. Di Ramadan gak di Ramadan nggih ngaten niki kondisi boten kiat. Oh, dibayar fidyah. Nah, gini iku kula dugi teng mriki karena bayar fidyah. Maksudnya kita seperti nggih lah kula boten gadah yugo. Boten sambat boten sakit tenan. Ya kula sanjang teng jenengan mbok menapa? Sampeyan zakate panjenengan niki monggo paringan kula badhe badhe kula sambat damel bayar fidyah. Ngono. Oh, kaya iso. Iki aku dhewe ya tapi kaya mana ya. Lho sampean gak sak gudang beras lho masih yo ayo jenenge wong medhit ya ngono iku. Ya wis gak usah ngono nggih pun nek ngoten. Ternyata ada dulu kasusnya kan gitu. Ada sahabat yang kena musibah kata Rasulullah. Ya sanjang Rasul. Saya kena musibah Rasul. Tepuk-tepuk. Musibah apa? Iya gak sengaja tadi. Saya lupa tak pikir itu lampunya gelap ternyata malam. Ternyata siang Rasul. Nah maksudnya gimana? Ya saya jadi nggak ngerti di samping saya ada istri saya. Oh, Rasul bang dulu. Berarti sama berhubungan badan. Iya loh, ya poso 2 bulan berturut-turut. Rasul, sahabat ini berani tanyain tak kesel. Gini Rasul, saya itu kan setiap hari kerja. Jadi kalau sudah kerja gak kuat puasa. Ya harus berhenti dulu kerja. Lu makan apa? Saya kan nggak bisa. 2 bulan. Terus, ya gak kuat cara sunnah. Oh 1 bulan saja saya sudah melanggar, apalagi 2 bulan. Oh ya udah, saya tahu kondisinya sangat sulit ya untuk berpuasa sangat sulit. Ya sudah gini aja, sampean pengganti dari fidyahmu, pengganti dari kifarat puasamu itu sampean bayar fidyah. Bayar kifarat 6 memberi makan 60 pakai miskin. Ibu-ibu. Nah kenapa kau tahu? Iya, jangankan untuk nambung, untuk saya makan sendiri keluarga gak ada kok. Nah, tapi harus gitu. Jadi gimana harus? Akhirnya Rasulullah ke belakang, ada kurma. Sudah gini saja. Ini saya dapat kurma kemarin dari sahabat saya. Terus kurma ini saja sampean berikan kepada fakir miskin untuk ganti sampean. Setelah itu jangan sampai ulangi lagi. Orang ini gak berangkat, gak ngerti kamu. Lha kok sing kuwi sampean ya apa jenenge Rasul? Rasul, apa ono wong sing paling miskin di kampung ini? Kan dikene sapa Rasul? Rasulullah guyu. Mosok gak ono gak ada Rasulullah. Di antara semua yang ada di kampung ini yang paling miskin saya. Oh, yang mau nulis kawan kayak mangan sak keluarga saya. Oh, langsung nulis gak pamit dari kawan lain. Itu artinya kondisi tertentu memang dibolehkan, tapi jangan dijadikan dalil. Ini kondisi darurat. Artinya kifarat itu ketika masih bisa dilakukan harus dilakukan. Jangan langsung memvonis, oh gak iso aku gak mampu puasa langsung bayar fidyah, gak bisa. Harus puasa dulu, gak kuat puasa dulu, gak kuat puasa. Kalau memang benar-benar gak kuat, maka boleh diganti dengan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu tokoh ya. Yang keempat as-sihah. Sihah itu artinya sehat. Jadi kalau sakit panjenengan gak apa-apa.
nggak apa-apa tidak puasa. Cuman sakitnya bagaimana yang boleh tidak puasa? Nah ini. Wa dhabitul marad al-mubih lil fitri. Apa ya? Batasan-batasan sakit yang boleh untuk tidak berpuasa. Walladzi yukhafu minhul halak ay ta'akhurus syifa au ziyadatul marad. Yaitu ketika berpuasa akan mendatangkan kerusakan. Aku lihat poso, wah mati misalnya. Maka berarti sakitnya namanya. Au ta'akhurus syifa. Aku jadi wis rada waras, tapi aku lihat kayak poso. Padahal saya harus minum obat sekian, maka nanti akan sulit sembuh. Sembuhnya menjadi tertunda. Isu-isu malah tambah sakit lagi. Maka boleh tidak puasa. Saya lihat cuma sakit ngeluh gitu ayo. Kok nggak ngeluh langsung wah loro begini. Langsung beli baterai. Menene mau petangnya ya rujuk sedikit. Oh, aku loro ini. Langsung ngombe. Nah gitu kan. Aku meneh loro panuan misalnya. Misalnya kalau kau sudah loro aku cak. Loro panuan. Nomor 5 al-iqamah. Al-iqamah itu artinya tidak bepergian. Lah orang yang bepergian boleh tidak berpuasa. Berapa jaraknya orang yang boleh bepergian yang boleh tidak berpuasa? Itu adalah ketika bepergian minimal 82 kilo. 82 ini kalau sini Surabaya itu sudah lebih ya. 90. Berapa itu sini Surabaya? 80. Nah, terbaik ya 90-an. Karena dulu enggak ngukur, tapi kiai-kiai itu mencontohkan Malang sama Surabaya itu misalnya pergi ke Surabaya boleh tidak puasa. Terus yang ditanyakan begini, berpuasa bolehnya tidak berpuasa karena bepergian itu apa karena jarak, apa karena ada masyaqqah itu kesulitan. Yang pertama karena jarak, walaupun tidak ada masyaqqah. Sampai pergi ke Surabaya, kalau dulu berat, apalagi dulu itu paling naik sepur, kamu naik, sedikit mikrolet, koltepak itu. Nanti koltepak itu. Nah, itu biar ngono. Jadi bisa 6 jam, bisa sampai 8 jam di Surabaya itu. Jadi ya panas ya berat memang di mikrolet di kendaraan umum berat. Jadi kalau dari Malang ke Surabaya mesti nggak puasa itu wajar. Nah, kalau sekarang pada kesana yo gak kerasa ya. Apalagi naik tol. Iya. Maksudnya ngono maksudnya. Wah iso dinaiki, Pak. Iya, mobil lewat. Jadi apakah boleh tidak berpuasa? Boleh, tidak apa-apa. Karena sudah memenuhi. Tapi nanti diganti. Wajib ganti. Seandainya sampean sakit, terus atau bepergian yang sekiranya dibuat puasa itu yang dibuat dengan tidak ada masyaqqah, maka sebaiknya puasa atau tidak puasa? Maka sebaiknya puasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu wa antasumu khairun lakum. Di ayat terakhirnya itu. Jika kalian kondisi seperti tadi itu bepergian atau mungkin sakit, dibuat puasa, maka itu lebih baik. Bepergian, apalagi sekarang ke Jakarta itu kalau dulu kan butuh sehari semalam naik sepur ya. Nah, kendaraan paling sekarang berapa jam? Wajar tidak berpuasa. Tapi kalau sekarang naik pesawat hanya berapa? Hanya 1,5 jam sudah nyampe. Persiapannya 2 jam lah. Jadi seandainya tidak berpuasa atau berpuasa tidak begitu ada masyaqqah. Tetapi seandainya tidak puasa tidak apa-apa, disebut dengan musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita bahas mungkin satu. Saya sebenarnya mau sampai ke ke membatalkan ya, agar panjenengan nanti paham. Setelah itu yang lainnya nanti kita bahas di Ramadan. Rukun sekarang, arkanus shaum isnani. Rukunnya puasa ini yang penting. Rukunnya puasa ada 2. Pertama an-niyah, yaitu niat.
Jadi puasa harus dengan niat. Perbedaannya puasa, niat puasa itu bedanya wajib dengan sunnah. Intinya kalau niat puasa wajib harus malam, tapi kalau puasa sunnah itu boleh sampai sebelum duhur. Tapi dengan syarat memang belum makan. Terus terkait ini, niat ini wajib kalau Ramadan setiap malam. Malam itu kapan? Sehabis maghrib sampai menjelang subuh. Wajib setiap malam. Nah, antisipasi agar khawatir lupa, maka kita dibolehkan mengikuti Imam Malik. Niat puasa mengikuti Imam Malik, karena Imam Syafi'i itu wajib setiap malam. Tapi kalau Imam Malik dan ulama Syafi'iyah bahkan memang menganjurkan untuk antisipasi namanya orang kadang lupa, maka boleh di malam pertama niatnya itu niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Nanti kira-kira hari Kamis ya, hari Senin gitu, saya tak rekam, tak tulis niatnya, terus tak rekam, tak share. Karena di jamaah juga minta. Nah, tak share sekarang ketumpuan yang lain. Ya. Jadi misalnya, insya Allah Senin malam Selasa itu sudah niat. Jadi pas malam pertama, panjenengan niatnya begini. Nawaitu shauma syahri Ramadan hadhihi sanati kullihi fardhan lillahi ta'ala. Jadi malam pertama itu gak ada nawaitu shauma ghadin, gak ada. Kalau nawaitu shauma ghadin berarti saya niat puasa besok. Tapi niatnya gini, nawaitu shauma syahri Ramadan hadhihi sanati kullihi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini 1 bulan kullihi. Seluruh bulan Ramadan artinya 1 bulan fardhan karena Allah Subhanahu wa taala. Pas malam pertama saja, tapi kalau malam kedua sudah enggak bisa. Jadi malam pertama boleh dengan berpuasa seperti ini. Biasanya kalau dari Lirboyo itu ada kata-kata ditaklidi atau taklidan lil imam maliki. Li imam maliki. Jadi ada kata-kata gitu. Jadi disuruh gitu. Niat puasa saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini seluruhnya karena niat karena taklid kepada Imam Malik, fardhon karena Allah Ta'ala. Jadi ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab Tanbirul Qulub insyaallah tidak perlu ada kata-kata taklidan, tidak. Ya cukup pokoknya niatnya seperti tadi itu. Di hati saja ada kata-kata taklidan. Tapi kehati-hatian itu fikih namanya. Kehati-hatian biasanya di Boyo itu menyeratkan nulis itu ada tulisannya seperti itu. Jadi ada kata-kata taklidan lil imami maliki. Taklid kepada Imam Maliki, jadi puasa. Seandainya besoknya atau satu saat lupa sampai enggak niat, ingatnya setelah subuh, maka teruskan saja. Karena di malam pertama sudah berniat 1 bulan. Tapi kalau tidak seperti itu, sampai enggak niat semalam, terus baru ingat subuh, maka sampean tidak usah puasa, tidak sah puasanya. Jadi habis hari raya harus mengganti. Yang kedua, rukunnya tarku mufattirin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini karena sudah lebih dari 1,5 jam ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang batal-batal ya nanti kita bahas di bulan Ramadan. Tapi mungkin panjenengan juga mempelajari paling tidak itu ya rukunnya, terus batal itu dulu. Nah sunnahnya sambil berjalan, karena yang pokok itu ibadah itu yang pokok kan itu ngerti rukun, ngerti yang ibadah, itu yang pokok ya. Kalau nggak ngerti itu puasa ibadah kita tidak sah karena tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena kita bisa bertemu. Biasanya saya khutbah di Ramadan. Kadang-kali biasa saya begini. Kita bersyukur bisa bertemu dengan Ramadan. Karena dulu ada kiai sepuh
sering ingatkan kalau Ramadan ini kita perlu bersyukur bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ada beberapa tipe orang bertemu dengan Ramadan. Pertama, orang bertemu dengan Ramadan tapi hakikatnya tidak bertemu. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Ramadan dan memang bertemu. Jadi di bahasa Arab kan. Ini biasanya bahasanya kiai pesantren luhur, profesor, dokter, dokter. Itu biasanya itu. Saya pernah ikut ngaji sekali, sering ternyata ilmunya manfaat. Artinya manfaat, saya ingat terus gitu bahasa beliau itu. Jadi boleh bahasanya di Jawa no, kepethuk ora kepethuk. Nah, kepethuk ora kepethuk no. Jadi bahasa sering-sering gitu. Artinya bertemu tapi hakikatnya tidak bertemu. Ada yang bertemu nih hakikatnya bertemu. Nah, kita berharap bertemu dan memang hakikatnya bertemu. Artinya apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan dan kita mendapat hidayah, ketemu hidayah sehingga kita bisa puasa, meningkatkan amal di bulan Ramadan. Itulah orang yang sempurna. Tapi ada orang yang bertemu Ramadan, gak bertemu. Kenapa? Karena di Ramadan gak di Ramadan kok doain. Gak bos, ya gak tahu sholat, ya gak tahu tarawih kemana ya orang sholat ya. Ngaji ya gak tahu, mau coba Quran ya gak bablas, gak tahu. Jadi yes, itu namanya orang bertemu tapi tidak bertemu. Alhamdulillah min. Nah, itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang kedua tadi. Jadi bertemu dengan Ramadan, artinya kita masih hidup di bulan Ramadan dan juga kita mendapatkan hidayah sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik, bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan dengan baik, sehingga kita keluar di Ramadan pantas kita menyandang predikat minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan ini majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian rutin tentang puasa yang pada hari ini tadi mengkaji tentang syarat sahnya puasa. Ada berapa tadi? Ada 4. Islam, an-naqab, kemudian ada tadi Islam, an-naqab, kemudian an-naqab anil haid. Kemudian syarat wajibnya puasa dan yang terakhir rukunnya puasa. Mudah-mudahan apa yang bisa kita itu bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Dari saya apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir ada kekurangannya, saya pribadi mohon maaf ya bagi satu-satu. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.